Gimana ceritanya kok sampai di sini tuh gimana? Niku silaturahmi niki. Alhamdulillah. Inginan ini kan sakit kelenjar. Sinten namine? Pulau Boleh. Sri Mujana. Sri Sri Mujana. Mujana. Jana. Kalau nama ibu kandungnya Disa. ada apa ya? Saya nyebut nama beliau kok. Sini saya sesek. Iya, saya berharap jangan ada beban, dipasrahkan sama Allah supaya nggak jadi penyakit. Memang wanita itu menggunakan perasaan. Maka kata baginda Rasulullah, ketika wanita itu menjaga sholat dan dia menjaga auratnya, dia itu menjalankan puasa dan dia tidak berzina, maka wanita ini menjadi pelindung untuk suaminya. Dulu kesini sakit apa dulu? Nggih niki. Nggih kelenjar niki. Oh. Nggih kelenjar kula hamil niki ya 11 tahun. Sudah diperiksa ke dokter? Nggih pun turune niku. Di napa operasi tapi mboten wantun. Oh. Niku kan nggih darah bening turune. Ini kalau dari pandangan saya itu ada hubungannya dengan ain. Bandung. Saya virus. Bandung. Ini aja. Sehat begini ya. Alhamdulillah. Pak, sehat Pak? Ibu, Amit, sehat. Di sini sambil Alhamdulillah. Mana kopi saya, Man? iya rasa puasa. Aduh, jahat banget tuh, Man. Masya Allah. Puasa lah. Masih jauh amat. Sini. Dari mana? Kiri? Tuban. Tuban kene wong atas. Kanjeng Sunan Tuban, Kanjeng Sunan Bonang. Kanjeng Sunan Bonang, Tuban itu. Di wali-wali itu ada sendiri-sendiri. Ada untuk derajat, untuk kepangkatan ya Kanjeng Sunan Derajat. Kalau untuk kejadukan Kanjeng Sunan Tuban gitu. Dia ada tempatnya sendiri. Nah, Wali Songo itu tutupan deh. Wali Songo itu juga sebenarnya ketika kita ziarah nih ke makom wali Allah yang 9 itu hakikatnya kita itu berusaha untuk mengendalikan, menutup hawa songo. Jadi bukan hanya sekedar kayak kita ini datang ke makom terus kita hanya sekedar untuk ziarah, tidak. Itu mempunyai filosofi yang sangat luar biasa. Bahkan nih ada yang aneh nih. Ketika saya ke Kanjeng Sunan Kudus, di sana itu nggak tahu kenapa tiba-tiba langkah saya itu berhenti pada suatu tempat yang saya sendiri nggak tahu, ya kan? Saya nggak tahu. Tapi saya sama istri itu duduk, terus tiba-tiba saya itu megang tangan istri saya, yuk kita berdoa di sini. Wallahi demi Allah saya nggak tahu itu makam siapa. Tapi setelah beberapa hari baru dapat tahu kalau yang namanya Nyai siapalah, Nyai Halimah atau siapa, saya nggak paham. Ternyata memang tempat itu dikhususkan untuk rumah tangga, gitu loh. Saya juga nggak ngeh. Terus kemarin itu juga sempat saya itu ziarah Wali Songo itu 3 hari dadal, 3 hari selesai saya. 3 hari itu sama dengan saya itu nggak tidur, 3 hari itu los. Sopirnya itu ya nggak tahu
ya kuat aja. Padahal katanya ya nggak pernah kayak gitu gitu. Tapi nggak tahu waktu sama saya itu katanya nggak ngantuk gitu. Sopirnya sendiri nggak tidur. Saya itu berangkat bersama beberapa orang. Tapi anehnya tinggal satu makom saja yang tadi di sini yang sekarang bikin kopi itu. Mumpung orangnya nggak ada diomong kita. Anehnya tinggal satu tempat aja, tinggal satu tok, tinggal satu terakhir. Itu loh nggak ada yang mampu. Tinggal saya sama Umi tok itu. Yang lainnya udah nggak ada yang kuat. Nggak tahu padahal saya kan tahu toh bahwa ya pengen toh Kiara Wali Songo gitu. Mungkin karena waktunya juga 3 hari lost door gitu, door terus 3 hari nggak sama sekali nggak berhenti di hotel atau di mana, kita lanjut terus. Ya itu menjadikan sebuah pertanda bahwa ketika Allah belum berkehendak memang ya tidak bisa, karena hakikatnya kita itu diam. Hakikatnya kita itu nggak bisa apa-apa. Jadi kalau dalam hidup ini kita pengen sesuatu hal itu sesuai dengan keinginan kita, itu sama hal ketika panjenengan itu naik mobil bis, jenengan itu pengen cepet sampai, akhirnya sampai itu lari ke sana, lari ke sini, maju ke depan, maju ke belakang, lari. Yang jadi pertanyaan saya satu, tolong dijawab. Ketika panjenengan lari di dalam bis itu, muter sana sini, maju dan belakang, apakah ketika panjenengan lari cepat di dalam bus itu akan mempercepat bus itu jalan? Akan mempercepat bus itu sampai tempat enggak? Enggak, malah akhirnya apa? Sampean capek sendiri, sampean nanti bingung sendiri dan gelisah sendiri. Maka hakikatnya sebenarnya kita itu mati. Hakikatnya hidup ini sekarang ini kita mati, karena hidup kita ini semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengatur apa yang sudah Allah atur. Jadi semuanya itu kalau Allah ndak kerso itu ya ndak iso, ndak bisa. Dimulai dari kita masih di dalam kandungan itu, kita mau bicara apa, kita mau kemana, tempat tinggalnya kita di mana, kerjaan kita apa, siapa jodoh kita, siapa teman kita, bahkan sebelum kita dilahirkan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita itu tidak bisa merubah apapun untuk apa yang sudah Allah atur, itu tidak bisa. Jangankan kita untuk mengatur orang lain, untuk mengatur diri kita saja kita tidak bisa. Makanya siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, ketika panjenengan sekarang ini bawa minuman, sampai hanya bisa berusaha untuk yang penting minum saja, sudah masuk tenggorokan ya sudah. Ini semuanya sudah masuk dalam aturan Allah. Ketika masuk ke dalam, apakah jadi darah, apakah jadi tenaga, mineral, jadi kotoran, itu semuanya kan sudah Allah atur. Kita mana bisa mengatur bagian tubuh kita yang di dalam? Nggak bisa. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di semua hal itu ada sangatnya. Boleh kita itu berusaha, tetapi kita harus tahu bahwa semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha kita itu hanya sekedar pancingan saja. Jadi kalau samanya orang menanam itu ya hanya menempatkan bijinya saja, apakah nanti tumbuh, ada daunnya, terus nanti berbuah atau tidak, itu semuanya
kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dalam hidup ini jangan terlalu banyak mengatur, cukup dijalani saja. Kalau semuanya kita dikasih peran, umpamanya kita jadi pemain film, filmnya besar di dunia nyata. Ketika kita momen film itu kan sudah ditentukan skenarionya, kita nanti mau jadi apa, terus harus bagaimana, itu kan semuanya sudah diatur skenarionya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting hanya kita itu menjalani skenario itu dengan penuh rasa senang, dengan penuh la ing sakartum la zidanakum. Kalau kita menjalankan peran kita dengan penuh rasa senang, yang menjalankan kita pun juga akan sangat senang. Sutradaranya itu senang ketika ada pemainnya itu bermainnya dengan penuh rasa senang gitu. Tapi kalau kita mainnya itu males-malesan, ogah-ogahan gitu, ya antara pasrah dan menyerah itu beda. Kalau pasrah itu semakin semangat dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalankan peran kita ini akan penuh semangat. Beda dengan orang yang menyerah, itu malas-malesan, ogah-ogahan, suruh sholat males, suruh zikir males itu. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa peran kita itu sangat banyak. Jadi jangan menganggap bahwa kita itu nggak ada gunanya. Kita itu sangat berguna, lah itu kita diciptakan. Peran kita itu banyak. Dalam sehari ini saja, kalau saya ambilkan contoh diri saya, di depan anak peran saya jadi ayah, di depan istri saya jadi suami, di depan anak-anak santri saya jadi bapak, jadi guru, jadi orang tua, di depannya Mas Ali saya jadi bos. Tapi ketika saya di depannya ibu saya telepon, saya jadi anak. Peran kita banyak. Maka jalankan peran kita itu dengan sungguh-sungguh. Orang kalau tahu perannya enak, itu. Orang kalau tahu perannya enak, nanti berjalan dengan sangat baik. Dilakukan peran kita itu dengan penuh semangat sampai nanti tugas kita selesai dan kita pulang dengan tenang gitu. Tidak usah mengeluh, sudah diatur kok, sudah diatur oleh Allah yang maha mengatur. Tapi yang jelas yang saya jalankan sekarang itu ora iso lek Gusti Allah ora kersa. Semuanya itu ada sangatnya. Kita mau ngeden kayak gimana, mau mau BAB, lek belum waktunya BAB lah ya double malah iya wing engko lek waktune BAB lah ya krasa-krasa dhewe lah ya metu-metu dhewe nggih ya. Iya, nggak usah ditunggu-tunggu saya. Orang kalau waktunya melahirkan lahir ya lahir. Nah, belum waktunya lahir yang nanti malah prematur, malah bahaya itu. Jadi hidup itu begitu. Makanya kumisku ini tak panjang loh ini. Ini saya mengingatkan saya waktu masih di kawah saya. Waktu saya di kawah itu benar-benar pengalaman yang luar biasa itu. Di kawah itu waktu saya di Polda itu loh, Pak Bu. Jadi satu hal yang harus jenengan ketahui bahwa setiap pertanyaan di dalam hidup kita itu ada jawaban di dalam hati kita. Maka masuk ke dalam zikir Allah, Allah itu nanti paham kita. Waktu itu saya sudah dapat petunjuk bahwa ya ini memang harus kamu jalani. Kamu terima, introspeksi, perbaiki diri gitu waktu itu. Cuman namanya manusia terkadang kan ya ada kanan kiri, depan belakang. Nah ini kita, kalau kita percaya kepada Allah pasti kita akan percaya diri. Nah ini yang sampean perlu ketahui. Kalau sampean yakin kepada Allah pasti sampean yakin kepada diri panjenengan sendiri. Saya ngalamin itu. Kan waktu itu kan saya tidak sendiri kan, banyak orang ya. Jadi ada kayak orang yang di samping saya itu, bah sama ini banyak uang loh.
kenapa toh Bu ya bayar, nanti masalah uang bisa dicari lagi. Nah akhirnya kan kita yo mikir gitu, iya ada orang datang mesti sampean bisa bebas, bisa caranya gini gini gini, tapi alhamdulillahnya kan sudah punya pegangan, akhirnya ya wes ada lagi dari pihak keluarga ya bingung, wes kesana kesini cari ini biar begini, tapi saya selalu bilang, sama beliau itu, sudah Pak, enggak apa-apa, ini biarkan berjalan seperti ini dulu gitu, karena musuh saya bukan polisi, musuh saya saat ini keviralan, jadi harus diredam dulu gitu. Benar itu, diam saja, tetap tenang, nanti ketika sudah sangatnya lah berasa, nanti kalau sudah waktunya keluar ya benar. Akhirnya ya alhamdulillah nggak jadi di penjara, dikeluarkan itu. Maka penting, ketenangan itu penting, karena hanya orang yang tenang yang bisa menguasai keadaan. Jangan marah, kata baginda Rasulullah begitu. Apa yang terbaik yang saya bisa lakukan ya Rasulullah? Jangan marah. Apalagi ya Rasulullah? Jangan marah. Apalagi ya Rasulullah? Sampai 3 kali. Jangan marah. Karena marah itu al-ghadab, sifatnya setan. Lawamah subiyah amarah mutmainah. Maka yang terakhir ingin saya sampaikan, Al-Fatihah untuk diri sendiri itu penting sekali. Al-Fatihah untuk diri sendiri niku sangat penting. Kita ini bukan hanya butuh makanan zahir, tapi juga butuh makanan batin. Makanya di dalam ijazah sholawat muridat sedulur batin itu kunci utamanya adalah Allah, baginda Rasulullah, orang tua, baru diri kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i. Allah, Muhammad, terus sebut nama ibu bapak, baru diri kita. Mungkin manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saking pundi? Tuban. Baru pertama kesini atau 2 kali? 2 kali. Saya 3 kali saya. Saya itu ngeliat dengan itu inget tamu dari Madiun yang anaknya cuantik. Terus ketika saya baca Al-Quran dia kesurupan. Oh, iya. Mirip toh? Iya. Oh, mukanya sangar kayak sampean. Muka sangar tapi hatinya cute. Hatinya lembut. Nah, gitu. Orang Madiun begitu, mirip sama ini. Kalau ini dari mana? Lumajang. Wow, Lumajang, deket Kang Dedi. Yang Dedi Mulyadi itu Purwakarta. Oh iya. Saya pikir itu mana tuh yang Jawa Barat tuh, yang belakang Jangjang itu, Sumedang. Ada lagi bukan? Ada lagi. Subang. Lumajang yang kemarin itu. Ayo maju sini, cerita sini, maju sini. Ayo sini, maju sini. Oh, udah jauh-jauh datang ke sini, lagi sini. Itu juga ke sini. Monggo. Gimana ceritanya kok sampai di sini tuh? Gimana? Niku silaturahmi niki. Alhamdulillah. Winginane niki kan sakit kelenjar. Gue Kelenjar getah bening. Nggih. Oh. Ini siapanya jenengan? belum istri. Oh, ini suaminya. Ya, sebelah semuanya. Ini istrinya. Ini Niki anak. Anaknya. Anak. Ini anak. Nggih. Ini kalau yang kecil. Anak. Oh, iya. Anaknya banyak. Anak perempuan tuh istimewa loh. Kalau bisa menjaga
terus suci sampai menikah itu nanti disuruh memilih pintu surga yang mana. Si anak istri, anak perempuan itu lebih istimewa daripada anak laki-laki dalam Islam. Nah, ketika perempuan semua ya istimewa. Alhamdulillah. Sinten namine? Kula Boleh. Sri Mujana. Sri Mujana. Mujani. Jana. Sri Mujani. Al-Fatihah. Kalau nama ibu kandungnya Disa. Al-Fatihah. Ada apa ya? Saya nyebut nama beliau kok. Sini saya sesek. Sini ke sini. Al-Fatihah. Bismillah. Kenapa saya nyebut nama jenengan, nama ibu kok dada saya sesek? Nama ayahnya? Kadis. Kades. Al-Fatihah. Pun meninggal. Bismillah. Ya, saya berharap jangan ada beban, dipasrahkan sama Allah supaya nggak jadi penyakit. Memang wanita itu menggunakan perasaan. Wanita itu menggunakan perasaan. Maka kata baginda Rasulullah, ketika wanita itu menjaga sholat dan dia menjaga auratnya, dia itu menjalankan puasa dan dia tidak berzina, maka wanita ini menjadi pelindung untuk suaminya. Maka di dalam kitab tasawuf diterangkan bahwa wanita yang seperti ini peganglah, dalam arti setiap kata-katanya itu adalah laduni. Jadi ketika ada apapun dengan suami, dia akan berasa, asalkan 4 ini dilakukan. 1, menjaga sholat. 2, dia berpuasa. Yang ketiga, dia tidak berzina. Dan yang keempat, dia menutup auratnya. Maka wanita yang seperti ini di dalam Al-Quran dinas dijamin surga. Kalau laki-laki nggak ada jaminannya, kalau perempuan ada. Iya, laki-laki nggak ada jaminan masuk surga, tapi kalau perempuan ada. Ya, yang penting jangan ada beban, itu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama suaminya siapa? Haryanto. Kang Haryanto. Al-Fatihah. Kang Haryanto aslinya mana? Aslinya dari Jana Tuban. Oh, asli Tuban. Ya, asli Tuban. Bapak ibunya siapa? Bapak Suryani. Bapak? Ibu Sarmija. Bapaknya namanya? Suryani. Suryani. Ibunya? Sarmija. Al-Fatihah. Yang penting dijaga sholatnya. Tirakatnya laki-laki itu jangan mata keranjang, tirakatnya perempuan jangan mata duitan. Kalau ini bisa dipegang ya aman. Tahu sini dari mana? Dulu dari YouTube.
Nggih. Sering ini. Sekarang sampai sini ya. Itu dari rumah tujuannya itu mau berobat itu. Ya dulu. Ini kini silaturahmi. Dulu kesini tahun berapa? Lupa. Yang Sulte. itu Sudah di Padepokan lama apa Iya. Padepokan baru? Yang masih ada Mbak E. Yang baru. Oh sudah sini. Yang sudah baru. Mbak E siapa sing winginane Mbak E sing umat. Apa? Dulu lah. Ini Oh. Cinta. Udah tahun berapa? Mungkin 2023 mungkin ya. Tergila-gila sama apa itu lu siap. Cinta. Oh Marlena. Marlena. Yang tahun berapa itu? Iya, Ya soalnya memang saya gantengnya raram-raram. Rahman aja sampai sama saya tergila-gila. Dulu kesini sakit apa dulu? Iya, ini guys. Nggih kelenjar niki. Oh. Nggih kelenjar kula hamil niki ya 11 tahun. 11 tahun. Nggih. Sakniki pun 11 tahun sak niki ngandung niki. Nomor kali. Berapa tahun berarti 2010-an ya? Dikon. Iya. 2016. Sudah diperiksa ke dokter? Nggih pun turine niku. Di napa operasi tapi mboten wantun. Oh. Niku kan nggih darah bening turine. Darah bening. Nggih. Disuruh obat harus. Nggih, nggih. Nggih. Ini kalau dari pandangan saya itu ada hubungannya dengan ain. Ain itu juga dari orang tua gitu. Jadi nanti air wudhu tampung ditaruh di tempat terbuka, dibacakan Al-Fatihah untuk orang tuanya 41 kali gitu. Terus nanti dibuat mandi gitu. Al-Fatihah. Pas mau mandinya itu dibacakan Al-Fatihah lagi 7 kali, Falikah 7 kali, Falak 7 kali, Anas 7 kali gitu ya. Seperti itu. Al-Fatihah. Salam. 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 Dukun kok ini guys. Dukun. Iya, mau ngambil ibu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Niki tenggorokan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Bisyri Fatihah Bisyifati barakati mu'jizati Fatihah Bikaromahi Fatihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Al-Fatihah. Kadang sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekha Sakulaini ya Kutuba Rabbani ya Susumadani Ya Mahmubah Subhani ya Muhyiddin Abba Muhammadin Sayyidina Sa'adul Qadir Jailani agisni wa amidani fi qadri hajati wa ya qadil hajat Ya Syekha Sakulaini ya Kutuba Rabbani ya Susumadani Ya Mahmubah Subhani ya Muhyiddin Abba Muhammadin Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Udah hadap sini. Siapa tadi namanya? Al-Fatihah. Kalau bisa ini ya, penanganan media kambing kalau bisa. Tapi ya nanti di ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kena budaya. Al-Fatihah. Diajak sini Pak Rahman. Mau jumpa Umi kan? Oh. Ini sini aman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nanti kalau bisa ini ditangani dengan ini media kambing kalau bisa nanti. Al-Fatihah. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim ala alihi. Yan.
di terapi dulu ya, di terapi dulu. Yang penting ini, yang terpenting hatinya ditenangkan, itu hatinya yang tenang. Zikir Al-Fatihah, sholawat, terus ya Latif, supaya penyakitnya cepat hilang. Nanti ini kalau bisa ke Umyang, terus nanganan media kambing itu kalau bisa. Saya ini terus berhenti itu betapa. Iya, Nggak mau. Saya ini terus berhenti. ini juga hatinya ditenangkan, jadi di beban-beban yang ada di dada itu seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kita hidup ini sudah tinggal menjalani saja apa yang Allah berikan. Jadi apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Kalau kita tidak terima sama itu, berarti kita nggak terima sama Allah. Jadi kalau hatinya itu plong, penyakitnya hilang kok. Nah, cara menghilangkannya itu salah satunya kita pasrah kepada Allah, paham ilmunya dulu. Karena Islam itu pertama tauhid, yang kedua fikih, yang ketiga tasawuf. Fikih itu, kalau yang pertama tauhid itu tentang mengenal Allah, mengenal asma-asma Allah, mengenal sifat-sifatnya Allah, mengenal keagungan Allah. Terus setelah itu kita pelajari apa larangan Allah, perintah Allah, itu namanya fikih. Setelah itu pahami tentang cintanya Allah, itu namanya tasawuf. Jadi harus dipahami dulu 3 hal ini. Nanti salah satunya dengan media kambing itu untuk melepaskan keterikatan. Jadi kalau kita setiap sholat itu membaca sholawat Ibrahim itu ada kisah tentang melepaskan keterikatan, melepaskan cinta dunia, baik itu kepada anak, istri, harta dan sebagainya. Karena cinta itu hakikatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita membaca sholawat Ibrahim itu seperti itu. Lampunya dihidupkan, airnya diterapi dulu. Nanti kalau mau peran kambing nanti malam ya bisa. Itu ya. Semoga lekas sembuh. Ada yang masih mau disampaikan? Cerita saja. Cerita. Jangan dipendem. Karena sebenarnya banyak yang mau diceritakan. Monggo jauh-jauh itu biar plong gitu cerita. Anaknya berapa? 3. Sudah berapa lama berumah tangga? Sudah lama. Alhamdulillah. Orang berumah tangga itu ya ibadah. Orang berumah tangga itu beribadah. Jadi orang yang berumah tangga itu sama dengan beribadah, itu nilainya 70 dengan orang yang tidak berumah tangga. Ya, apapun yang dilakukan dalam rumah tangga itu ibadah. Alhamdulillah. Minta malih matur suwun, sudah jauh-jauh datang ke sini. Semoga pengorbanan jenengan tidak sia-sia. Semoga semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup jenengan mungkin dipermudah oleh Gusti Allah, atas rezeki mudah, awake sehat, anak-anaknya soleh, jodohnya bejo akhirat, mungkin panjenengan swarga, terus keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
kita kasihkan anak-anak yang soleh lan soleh. Al-Fatihah. 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 Kalau anaknya siapa namanya? Yuni. Ya? Yuni. Khairun nisa. Oh, Yuni Khairun Nisa. Nggih. Al-Fatihah. Iya. Oke, mungkin jadi anak yang solehah. Pokoknya jenengan Dok Yuni, kalau jenengan berbakti ke orang tua, hidup jenengan ya pasti mulia. Amin. Maka kalau kita ngaji hikam itu separuh dari niat itu sudah dijabah sama Allah. Pokoknya kalau niat temannya kerja, niatkan untuk membahagiakan orang tua, itu nanti sangat-sangat mudah dipercepat sama Allah. Cari suami, niat untuk bisa berbakti kepada orang tua. Suami nanti dapat suami yang soleh, yang bisa menuntun jenengan untuk membahagiakan orang tua. Begitu juga kalau bekerja, niatkan untuk nanti beribadahnya tenang gitu. Karena ketika kamu punya niat, Allah yang ngasih jalan. Maka kita itu tidak perlu repot-repot dalam kehidupan ini. Yang penting kamu punya niat yang baik, nanti Allah itu ngasih jalan. Itu ya sayangnya. Umur berapa? 19 tahun. Umi dulu nikah umur 19 tahun. Iya. Saya umur 20. Iya, ini malah nikah gagal. Masya Allah. Cita-citanya apa, Dok? Cita-citanya pengen jadi apa? Ada harapan apa untuk ke depan ini? Kita harus punya harapan ke depan. Pengen jadi orang sukses. Lalu yang dilakukan apa untuk jadi orang sukses sekarang apa? Kegiatannya apa? Masih sekolah. Sekolah apa sekarang? Masih apa? SMK. Oh, SMK. Iya, itu termasuk jalan jadi orang sukses. SMA itu kreatif. SMA itu kreatif. Jadi kita hidup ini harus punya kreativitas. Jangan pelolo kayak wong pekok, enggak boleh. Hidup kita berkreativitas. Tadi kan saya sudah bilang, usaha itu pancingan. Pancingan masalah hasil itu kita nggak tahu, tapi insya Allah pasti dapat kalau kamu mau mancing. Kalau kamu mau nanam, pasti Pak, insya Allah yakin kamu pasti panen. Lah kalau kamu nggak mancing kok ngarep hasil, ya gak mungkin toh rek. Iya toh, pekok lah ya nemen gue, ngono loh. Jadi jangan jadi pemalas, Saya itu dari kecil itu selalu pancingan itu nggak cuma satu, banyak rek. Ya kayak gini kiwet, turah musik tok, YouTube yo, ya toh. Malah TikTok saiki yo barang kok, ya toh. Online yo, ya ora. Rukiah yo, ya toh. Jadi aja mung sitok, kamu itu wis tak kandhani mau lho, peranmu banyak rek. Kamu jadi anak, jadi murid, sekolah jadi murid toh, di rumah jadi anak. Di rumah kadang ya jadi kakak buat adikmu. Okay. Kamu di masyarakat ya jadi masyarakat, gitu, jadi tetangga. Yuk, kamu peranmu harus banyak, kamu harus kreatif. Dimulai dari gampang senyum. Gampang senyum, cekatan. Jadi wong sing endengan. Ojo males, wong males sih kerjaannya setan lek males sih berarti. Ojo males. Senyum iki tak wong males sih ora iso cemberut ae ngono ya ndak. Rezekimu ketutup. Wes lek pintu ketutup kira-kira iso mlebu apa ora man? Ndak bisa.
Senyum, gak apa-apa. Senyum iku ibadah. Aja kaya ngene. Iki perlu tapuk cangkem ngene iki. Meneng ngono aduh. Aja meneh kok jodoh rek. Kancae gak nyedek kok. Iya ora? Wong cemberut ngomong gila arep ngoroyi to. Tunjukkan gagahmu, tunjukkan semangatmu gitu. Senyum, cekatan, ramah sama orang, wis toh rezeki datang. Perbaiki wajahmu, ceriakan wajahmu, senangkan hatimu, wis toh rezeki datang. Itu prinsip saya dari dulu. Maka sampean kalau tahu ilmunya saya di YouTube di mana-mana, lihat saya kan selalu ceria. Pernah toh saya itu marah-marah, saya itu bengong kayak wong goblok gak toh? Guyu ae ngono Lewat terus iya. Di penjara saya senang di penjara ya tak dilolokne Gus Abdi penipu tukang bohong tenan ya tak bang nyawang ras dan nesu rek walah Gus Abdi santai paling santai ya aku nesu aduh ternyata Samsudin ki amatiran rek gak gitu, hidup itu di bawah happy saja. Wes toh. Saya ini ya rek ya anak ya. Saya punya anak banyak. Ini kalau anak-anak seneng saya seneng. Nah, kalau anak-anak saya susah, saya ya susah. Ya kalau kita ini seneng, ya Allah tuh tambah seneng sama kita. Kalau kita gersulah ini, walah, Din kamu itu orang nggak tahu diri. Wes dikasih semuanya, kok masih yang gersulo. Man ngono ya coba bayangin. Ini kudu happy terus ya. Happy ojo ngene iki aja. Ojo ngene iki. Bikin bangga orang tua ya. Kamu cukup niat aja toh, kamu niat. Orang kalau niat Allah ngasih jalan. Orang kalau niat semangat, gitu. Kamu, aku pokoknya mau membuat bangga ibu bapakku lah. Saya sudah dilahirkan dengan penuh perjuangan, saya harus semangat ngono ya. Paham ra? Alhamdulillah. Jaga diri, jangan pacaran. Jangan pacaran. Tidak fokus nanti. Tidak fokus nanti. Apa kita balik? Nggak boleh, jangan pacaran, teman-teman. Pohon kalau buah itu kalau tidak matang di pohon nanti akhirnya busuk. Kalau belum waktunya nanti akhirnya busuk. Semua ada waktunya nak. Peran tadi itu pacaran tidak masuk dalam peran itu. Karena peranmu itu sekarang belajar jadi anak yang soleh. Kalau pacaran itu sudah keluar dari peranmu, gitu. Nanti kamu bisa-bisa malah masuk ke jurang kehinaan. Orang kalau bukan perannya kok dijalankan, ini kalau kamu ngaji hikam loh ya. Kalau kamu menjalankan peran yang tidak seharusnya kamu jalankan, tunggu saja kehancuranmu dan siap-siap kamu dalam kehinaan itu. Makanya hati-hati kita kok menjalankan sesuatu hal yang bukan menjadi peran kita. Itu bahaya itu. Ya wes gitu aja. Nanti kalau mau ngobrol lagi ya enggak apa-apa, sekarang diterapi dulu. Kamu yang happy. Ini loh, ya. Mikir apa aja, sakit wis ben, ngilangi penyakit, ya ta? Ngilangi dosa. Ini solusinya itu seperti Ya engko penanganan kambing ya ora apa-apa. Pengenalan kambing itu melepaskan keterikatan. Iya. Pengobatan media kambing itu saya dapatkan ketika saya itu mengamalkan sholawat Ibrahim. Kamu tahu nggak ceritanya asbabun nuzulnya Nabi Ibrahim itu? Tahu nggak? Goblok berarti. Nabi Ibrahim yang sangat cinta kepada anaknya Nabi Ismail laki-laki, kan seneng tak punya anak laki-laki. Disuruhlah menyembeli, akhirnya diganti kambing. Wong ora ngerti kene iki dikira dukun. Lalu kowe tau ngaji apa ora? Gene nek kitab yo. Lepaskan keterikatan itu.
Piye sing badhe tumbas nih mati Pak. lagi bisa siapi. Kita siapi. Madu, kunir, garam. Mendem jamu madu. Oh iya rapopo, setengah apa? Nggih. Yang ki kula nggih. Badhe tumbas. Iya. Ya, ya alhamdulillah. Awakmu sing semangat tinggal keluarga, gitu. Awakmu kok tak kayak amalan ya. Surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kenapa? Ya kok diapalno. Iki tenanan awak mengamalne iki suk ping 7, subuh ping 7, bengi ping 70. Insyaallah wacae ra apa-apa. Nggih, tapi aja ngetes-tesan. Insyaallah ya selamat bener. Terus rezeki lancar. Iki asma iki disebut Asmaul Husni iki. Pancasonane ilmu pancasona ya iki, ngono lho. Gamal nih. Ben selamat lah. Selamat karena Allah. Nggak baca iki ping 7 pas maghrib, insyaallah karo Gusti Allah dilindungi sampai subuh. Dibaca subuh dilindungi sampai maghrib. Berarti lek rutin maghrib sampai subuh ora wedi apa-apa. Aman ae, ngono lho. Aman. Sampai nyambut gawe aman, atine ayem, duit teko ora penak to? Penak ora? Wong urip kan digoleki mung kuwi to. Nggih. Ya wis. Diterapi sik kana. Iki sapa sing gawe iku? Nggih. Keren. Boten napa-napa. Iya, Bang, keren. Gawa kan iki? Sing dia. Oh. Apa iki? Lombok. Oh, lombok. Saya seneng aku demen mangan lombok. Aku lombok lo tak santen. Aku nyamang lombok ini seneng kok. Ya kalau Piye lek kowe tak dulang iki? ya kalau Jajal ya. kalau sama gorengan nggak apa-apa dah. Iya. Iki jenengane kerupuk Minyak. minyak. Nggih. Iya. Enak lah ambune. Lah, iki kesenenganku iki. Dicambel. Terong iki. Lah iya, maksudku iki demenanku iki. Pone ngene iki beh. Jan jos lho iki ta. Ya aku nandur kok iki ning mburi. Ya Allah. Tomat itu dicambel nyambel. Di mana tali? Ke Willy? Oh iya. Alhamdulillah. Aku digawane tomat rek. Iya ra aku seneng mangan tomat. Nyambel terasi barang ya aku di tomat. Enak iki. Nyah. Kayak iki tompo. Alhamdulillah. Tomat. Terong. Matur suwun. Mugi rezekine jenengan kathah. Barokah. Mugi-mugi ya gede dawa kaya terong iki. Ya rezekine maksudnya. Nggih. Keselamatane ya ta. Nggih. Mugi barokah di dunia wal akhirah. Mugi dengan kapitan kemuliaan. Dunia butuh akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Sudah boleh matur suwun nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.